Bisa nggak kita punya hidup yang autopilot? Jawabannya adalah bisa dan harus. Tentu ini ada disclaimer-nya, yaitu untuk hal-hal yang memang kita mau autopilot-kan. Tapi ada juga hal-hal yang memang harus kita benar-benar take manual control untuk mengemudi kendaraan, pesawat, atau kehidupan kita sendiri. Cerita ini dimulai bertahun-tahun yang lalu. Saya sebagai anak rantau yang tinggalnya entah ngontrak entah ngekos itu merasa kayak waktu masuk hotel ada keajaiban dunia di situ, yaitu seberantakan apapun kamar hotel, malam hari, pagi kita pergi gitu, sore kita balik ke hotel lagi, itu bersihnya benar-benar bersih lagi, kayak benar-benar baru dimasuki. Plus ada barang kita yang sudah rapi juga, yang namanya handuk diganti, disapu, mungkin dipel, kamar mandi diberesin, spray diganti, dan seterusnya. Itu kayak wow, seru juga ya, kita nggak perlu beresin, tiba-tiba beres lagi. Nah malamnya mau berantakan gimana lagi, makan piring kotor dan seterusnya, tiba-tiba besoknya kita balik ke kamar lagi udah beres lagi. Wow, seru banget gitu. Sampai akhirnya saya berusaha, apa sih yang sebenarnya bisa di autopilotkan di dalam kehidupan kita. Dimulai yang misalnya paling mirip sama hotel itu, saya ngasih tahu orang di rumah, asisten rumah tangga, kayak yang ya udah spray diganti gitu, kemudian makan disiapin pagi malam, ataupun laundry ya udah otomatis dan seterusnya. Itu mungkin hal yang sederhana sekali, tapi banyak orang mungkin lupa bahwa itu bisa dilakukan. Oh kita laundry, kalaupun mau laundry di luar kiloan mungkin juga berapa per kilonya, bisa tambahin berapa dikit tapi bisa antar ambil. Something yang kita bisa ukur waktunya, itu bisa bantu kita untuk fokus ke hal-hal yang lain. Itu baru hal sederhana. Bisa nggak kita bawa ini ke hal yang lebih kompleks lagi? Seperti misalnya kita kepikiran mau nabung atau mau investasi, bisa nggak berapapun masukan yang masuk, potong. Misalnya tabungan 20%, investasi 20% misalnya. Kalau bisa kan berarti kan berapapun yang masuk udah kepotong terus. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun nggak kerasa, tiba-tiba investasi kita udah banyak, tabungan kita juga udah banyak. Dan juga untuk kerjaan-kerjaan yang lain. Di kantor kita bisa bedain mana sih kerjaan yang memang benar-benar butuh kita, mana kerjaan yang memang sebenarnya akan lebih efektif, lebih produktif, atau lebih cost efisien kalau itu kita delegasikan atau kita otomasikan. Dan ditambah sekarang banyak sekali, mau ngomongin software, mau ngomongin apps, AI, robot, ataupun hal-hal yang bisa membantu kita dalam pekerjaan kita. Jadi teman-teman, anggap kita punya 24 jam sehari dan berapa harga waktu tiap jam Anda. Caranya gini, berapa penghasilan kita dibagi 2000 jam. Jadi misalnya penghasilan kita sekian dibagi 2000 jam, per jamnya berapa. Nah kalau udah gitu kita bisa ngukur. Kalau kita nyuci 3 jam itu mungkin misalnya per jam kita adalah 100.000, berarti 3 jam 300.000. Kalau nge-laundry ternyata hanya 20.000 atau 50.000. Jadi mending kita ngerjain yang lain, itu dipakai buat laundry. Oh kalau kita masak misalnya, ini kecuali hobi ya, kalau memang happy seru itu beda cerita. Tapi kalau itu makan waktu produktif kita, atau waktu kita sebenarnya bisa untuk spend yang lebih berkualitas, atau mungkin untuk belajar, investasi, atau untuk happy, untuk yang lebih seru, itu bisa banget kita otomatisasikan. Jadi gamenya teman-teman coba kita breakdown satu-satu, apa yang bisa kita automate, apa yang mau kita kerjakan sendiri. Habis itu kita automate, tiba-tiba kita kayak punya waktu yang lebih banyak untuk diri kita sendiri. Thank you.